Ya, kalau kita melihat perkembangan sensor ya dari masa lalu kemudian saat ini dan bagaimana kira-kira ke masa depan. Jadi kalau di masa lalu sendiri kan biasanya unit sensor itu sendiri masih terpisah dari unit pemrosesnya. Jadi kalau kita punya komputer, sensor itu akan terletak jauh, kemudian mungkin ada elektronik analognya untuk memproses langsung yang sinyal dari sensor biasanya berdekatan, baru setelah itu ditransmisikan dengan kabel atau kawat wire ke unit pemrosesan, apakah itu berupa komputer atau controller ya kalau pada industri. Dan sekarang di zaman ini mungkin 10-20 tahun terakhir kita melihat ada smartphone ya, di mana semua sudah hampir menjadi satu. Jadi kalau kita melihat satu unit smartphone ini ada kameranya, kemudian ada layar sentuhnya yang mengkonversi sentuhan tangan menjadi sinyal elektronik untuk mengetahui posisi tangan kita di mana. Kemudian ada kamera yang mengkonversi sinyal optik ya dari radiasi dari luar menjadi sinyal elektronik juga yang bisa diproses. Kemudian ada apa di dalam? Accelerometer ya, ada GPS sensornya, ada kompasnya, magnetic sensor untuk mendeteksi sinyal magnetik bumi. Dan itu telah terjadi sekarang. Artinya dengan teknologi yang makin berkembang, memang agak terlambat sensor ini dibandingkan prosesor ya pada komputer yang level miniaturisasinya itu demikian cepat. Nah, kalau sensor baru-baru ini saja kemudian semakin banyak sensor yang bisa diminiaturisasi sehingga bisa terintegrasi dengan kamera. Malah trennya sekarang adalah sensor itu terintegrasi dengan modul telekomunikasi sehingga apa yang disebut dengan IoT ya, Internet of Things, dan dia sendiri langsung bisa berkomunikasi dengan cloud computing misalkan. Jadi sensor itu akan istilahnya menjadi pervasive sensing atau ubiquitous sensing, di mana sensor itu akan terletak di sekitar kita tanpa kita sadari. Jadi misalkan ketika kita masuk ke ruangan, kita sudah ada ribuan sensor yang menangkap bahwa keberadaan kita, menangkap berapa langsung berat badan kita misalnya, menangkap suhu temperatur kita. Jadi ada infrared image sensor yang menangkap suhu temperatur kita, kemudian menangkap suara kita untuk mengkonversi menjadi perintah yang diberikan kepada rumah atau ruangan itu. Dan ini saya tidak mengatakan sesuatu yang masih jauh ya, beberapa malah sudah ada, memang masih mahal harganya. Bahkan kemudian ada kecenderungan lagi bahwa dengan penemuan material-material baru selain dari silikon ya untuk platform pembuatan sensor itu sendiri, maka dimungkinkan sensor yang bisa kita pakai karena karakteristiknya lebih fleksibel, bisa dipakai. Jadi kita akan menemukan di masa-masa mendatang ini lebih banyak wearable sensor. Jadi kalau para pemirsa melihat misalkan ke toko olahraga, beberapa merek baju olahraga yang cukup terkenal itu memiliki baju yang sekaligus bisa mendeteksi sinyal elektrokardiografik kita, jadi sinyal jantung kita. Jadi ketika kita exercise ya, berlari misalkan, dia akan secara online melaporkan, mengirimkan sinyal EKG jantung kita ke smartphone yang milik kita. Jadi kita bisa memonitor. Bahkan kemudian sistem itu bisa mengingatkan kita kalau misalkan kita sudah overtraining misalnya dan segala macam. Dan kecenderungannya akan makin banyak sensor-sensor yang seperti ini. Jadi yang terembed ya, atau terintegrasikan baik dengan baju, baik dengan smartphone tentu saja, baik dengan meja misalkan, bahkan gelas ini yang saya pakai ini sekarang misalkan suhunya bagaimana, suhu kopi ini apakah masih hangat, masih dingin. Sekarang kan kita tidak bisa mengaturnya ya. Kita kalau sudah dingin kita harus buat lagi. Nah, mungkin nanti di masa depan akan ada sensor yang lebih bisa terintegrasi dengan material gelas atau material keramik ini sehingga bisa mengatur secara otomatis juga suhunya supaya tetap hangat misalkan. Jadi kecenderungannya akan seperti itu. Bahkan untuk beberapa implan misalkan yang bukan hanya wearable tapi juga bisa masuk ke dalam tubuh. Sebetulnya ini bukan hal yang baru juga. Misalkan beberapa perusahaan biomedik yang terkenal telah membuat semacam endoscopic pill, ya, pil yang bisa ditelan, kemudian dia akan menangkap sinyal pada saluran pencernaan, kemudian dikirim keluar secara real time. Nah, akan ada lebih banyak lagi sensor seperti ini. Jadi sensor yang diintegrasikan dengan alat-alat medis yang dimasukkan dalam tubuh, atau misalkan implan ya yang dimasukkan dalam tubuh bisa memonitor misalkan perkembangan tingkat kesembuhan
suatu organ ya kalau kita sedang menjalani terapi. Dan masih banyak yang jadi apa yang dulu itu mungkin ketika kita melihat beberapa film itu masih seperti suatu science fiction ya, karena kita bintang filmnya waktu itu bisa memonitor kondisi tubuhnya, kondisi di dalamnya segala macam. Itu sesuatu yang sekarang itu sebenarnya sedang terjadi, sedang diriset, dan mungkin akan kita lihat ledakan aplikasinya dalam 10-20 tahun lagi. Kira-kira seperti itu.